Pencurian podium di menit terakhir. Selamat datang di era baru Moto3 2026, di mana logika balapan seringkali dibuang ke tempat sampah tepat di tikungan terakhir sirkuit Buriram. Apa yang kita saksikan bukan sekedar balapan motor, ini adalah peperangan psikologis antara talenta Amerika Latin dan kebanggaan Asia. Veda Ega Pratama, pembalap muda yang membawa ekspektasi jutaan rakyat Indonesia, sudah berada di ambang sejarah besar. Dia telah mengunci posisi ketiga, mempertahankan garis balapnya dengan presisi seorang veteran, dan hanya butuh beberapa meter lagi untuk menyentuh garis finish sebagai pahlawan. Namun dalam hitungan milidetik yang mematikan, Valentin Perone melakukan sesuatu yang tidak masuk akal. Sebuah manuver agresif yang melampaui batas risiko normal memaksa Veda untuk menyerah pada keadaan. Ini bukan hanya tentang siapa yang lebih cepat di lintasan lurus, tapi siapa yang paling berani mati di zona pengereman. Kita tidak sedang membicarakan keberuntungan, kita membicarakan sebuah pencurian posisi yang dilakukan secara profesional di depan ribuan pasang mata. Pertanyaannya, apakah ini murni kejeniusan taktik, ataukah Perone baru saja melewati batas sportivitas yang seharusnya dijunjung tinggi di kelas Moto3? Mari kita bedah anatomi kekacauan yang terjadi di aspal Thailand ini, karena apa yang terlihat di layar kaca hanyalah puncak gunung es dari ketegangan yang sebenarnya terjadi di dalam garasi tim masing-masing. Keajaiban dari baris kelima, ambisi Perone. Jangan pernah meremehkan seorang pembalap yang tidak memiliki apapun untuk dirugikan. Valentin Perone memulai balapan ini dari posisi ke-14, sebuah posisi yang biasanya dianggap sebagai hukuman mati bagi mereka yang mengincar podium di Moto3. Berada di baris kelima berarti Anda berada di tengah kekacauan, di mana resiko terjepit atau terlibat dalam insiden massal sangatlah tinggi. Namun, pembalap Red Bull KTM Tech3 ini menunjukkan mentalitas baja yang jarang terlihat pada pembalap seusianya. Perone mengakui bahwa kecelakaan di sesi kualifikasi adalah pukulan telak yang mengacaukan seluruh rencana timnya. Namun di hari balapan, dia mengubah rasa frustrasi itu menjadi bahan bakar murni. Sejak lampu hijau menyala, dia tidak menunggu momentum, dia menciptakan momentumnya sendiri. Dengan agresivitas yang hampir terlihat sembrono, dia menyalip satu persatu rivalnya di zona pengereman sempit Buriram. Dia melewati Hakim Danish dengan kecepatan yang mengerikan, membuktikan bahwa motor KTM-nya memiliki settingan yang jauh lebih superior dibandingkan para pesaingnya di papan tengah. Ini adalah bukti nyata bahwa dalam balapan kelas ringan, posisi start hanyalah angka jika Anda memiliki keberanian untuk mengambil jalur yang tidak berani diambil orang lain. Perone merangkak naik, lap demi lap, seperti pemangsa yang sabar menunggu mangsanya melakukan kesalahan sekecil apapun di depan sana. Veda Ega Pratama, tembok kokoh dari Indonesia. Di sisi lain sirkuit, kita melihat performa yang sangat disiplin dari Veda Ega Pratama. Sebagai perwakilan Honda Tim Asia, Veda memikul beban berat sebagai suksesor pembalap-pembalap Asia sebelumnya. Namun di Buriram 2026, dia tidak terlihat seperti seorang debutan. Sebaliknya, dia tampil seperti seorang konduktor yang memimpin orkestra di rombongan kedua. Veda menunjukkan kecerdasan dalam manajemen ban yang luar biasa, membiarkan Alvaro Carpe dan Adrian Fernandez saling serang, sementara dia menunggu waktu yang tepat untuk mengunci posisi ketiga. Ketika kesempatan itu datang, Veda tidak menyia-nyiakannya. Dia mengambil alih posisi podium dengan manuver yang bersih dan elegan, memberikan harapan besar bagi para penggemar di tribun. Kehebatannya dalam menutup ruang membuat pembalap sekelas Adrian Fernandez frustrasi. Veda tahu betul karakteristik tikungan 12 Buriram yang sangat krusial, dan dia tampak sudah memiliki kunci untuk mengamankan tempat di tangga podium. Stabilitas motor Hondanya di bawah kendali Veda terlihat sangat menjanjikan, memberikan sinyal bahwa Indonesia memiliki kandidat juara dunia baru yang siap bertarung di level tertinggi. Selama hampir 10 putaran, Veda adalah pemilik sah posisi ketiga tersebut, menunjukkan kelasnya sebagai pembalap paling agresif namun tetap terkontrol di barisan depan. Dia adalah tembok kokoh yang tampaknya mustahil untuk diruntuhkan oleh siapapun di rombongan kedua tersebut. Analisis teknis, manuver, close your eyes. Mari kita bicara tentang apa yang sebenarnya terjadi di tikungan terakhir yang sangat legendaris itu. Valentin Perone sendiri mengakui kalimat yang akan diingat sepanjang musim ini. Saya menutup mata dan melaju sekencang-kencangnya. Dalam terminologi balap profesional, ini dikenal sebagai pengereman spekulatif. Perone tidak lagi menggunakan referensi titik pengereman yang aman. Dia sengaja menunda pengereman jauh melampaui batas yang bisa diterima oleh fisik motornya. Hasilnya, ban depan motor KTM yang mengalami stres maksimal hingga hampir kehilangan daya cengkram atau front end tug.
Dia mengambil jalur dalam yang sangat sempit, memaksa motornya miring pada sudut yang ekstrim untuk memotong jalur Veda Ega Pratama. Secara teknis, ini adalah manuver yang sangat berisiko karena jika dia kehilangan kendali, dia tidak hanya akan jatuh sendirian, tapi juga akan menyapu bersih Veda dan pembalap lain di sekitarnya. Namun, keberuntungan memihak pada keberanian yang gila. Perone berhasil menahan goncangan motornya tepat di titik puncak tikungan, membuat Veda yang berada di jalur luar harus sedikit menegakkan motornya agar tidak terjadi kontak fisik yang fatal. Detik inilah yang menentukan segalanya. Kehilangan momentum 1 milidetik saja bagi Veda sudah cukup bagi Perone untuk mencuri traksi dan keluar lebih cepat menuju garis finish. Ini adalah demonstrasi kekuatan mekanis KTM yang dikombinasikan dengan psikologi petarung jalanan dari Argentina yang menolak untuk finish di posisi keempat. Kontak fisik dan drama pedok. Setelah bendera kotak-kotak dikibarkan, atmosfer di pedok Buriram berubah menjadi sangat tegang. Meski secara resmi tidak ada investigasi lanjutan dari steward, namun ketegangan antara kubu Honda Tim Asia dan Red Bull KTM Tech3 terasa sangat nyata. Sumber internal menyebutkan bahwa ada diskusi panas mengenai gaya balap Perone yang dianggap terlalu berbahaya untuk kelas Moto3 yang dihuni pembalap muda. Kontak fisik di tikungan terakhir memang dianggap sebagai bagian dari racing incident di kelas ini, namun banyak yang berpendapat bahwa Perone telah melanggar kode etik tak tertulis tentang ruang balap. Di sisi lain, tim KTM membela pembalapnya dengan argumen bahwa itulah balapan. Jika ada celah, Anda harus mengambilnya. Perone sendiri terlihat sangat emosional saat kembali ke Parc Ferme, menyadari bahwa dia baru saja melakukan sesuatu yang heroik sekaligus kontroversial. Baginya, podium ini adalah penebusan atas dosa di sesi kualifikasi. Namun bagi penggemar Veda, ini terasa seperti ketidakadilan yang harus dibayar mahal. Statistik menunjukkan bahwa Veda memiliki kecepatan rata-rata lap yang lebih stabil dibandingkan Perone sepanjang balapan. Namun dalam balapan motor, statistik seringkali kalah oleh satu manuver nekat di detik terakhir. Ini bukan sekadar tentang perolehan poin, tapi tentang pesan yang dikirimkan Perone kepada seluruh grid. Jangan pernah biarkan pintu terbuka sedikit pun, atau saya akan masuk tanpa mengetuk. Debutan terbaik, penghiburan atau prestasi. Veda Ega Pratama harus puas finish di posisi kelima, sebuah hasil yang secara objektif sangat luar biasa bagi seorang debutan di balapan pembuka musim. Dia menyabat gelar pembalap debutan terbaik atau Best Rookie di seri Thailand ini. Namun di balik senyum profesionalnya saat wawancara, ada rasa kecewa yang tidak bisa disembunyikan. Finish kelima setelah sempat memegang trofi podium di tangan adalah pil pahit yang sulit ditelan. Media-media internasional mulai menyoroti Veda sebagai ancaman serius di musim 2026. Konsistensinya dalam menjaga ritme di rombongan depan membuktikan bahwa dia bukan hanya pembalap yang cepat dalam satu lap, tapi juga cerdas dalam strategi jarak jauh. Namun status rookie terbaik hanyalah gelar hiburan bagi seorang pemenang seperti Veda. Dia tahu bahwa di kelas Moto3, setiap kesempatan untuk naik podium sangatlah langka dan harus diamankan dengan segala cara. Pelajaran terbesar bagi Veda di Buriram adalah tentang bagaimana cara menutup pintu di tikungan terakhir dengan lebih agresif. Dia belajar bahwa di level dunia, bakat saja tidak cukup. Anda harus memiliki sedikit sifat kejam di lintasan untuk mencegah pembalap lain merampas apa yang menjadi hak Anda. Finish kelima ini tetap memberikan poin penting bagi Honda Tim Asia. Namun pesan yang tersirat sangat jelas. Veda Ega Pratama siap untuk membalas dendam di seri berikutnya. Perang teknologi, KTM versus Honda 2026. Drama di lintasan Buriram juga mengungkap peta kekuatan teknologi motor untuk musim 2026. KTM Tech3 menunjukkan keunggulan luar biasa dalam hal late braking dan stabilitas saat melakukan manuver agresif di tikungan sempit. Motor KTM yang dikendarai Perone tampak sangat patuh saat dipaksa melakukan perubahan arah yang mendadak, sesuatu yang menjadi kunci kemenangannya di tikungan terakhir. Sementara itu, Honda Tim Asia menunjukkan keunggulan dalam hal akselerasi keluar tikungan dan keseimbangan sasis yang memungkinkan Veda Ega Pratama untuk tetap tenang meski berada di bawah tekanan besar. Persaingan antara dua pabrikan raksasa ini semakin memanas karena mereka menggunakan pembalap-pembalap muda sebagai ujung tombak pengembangan. Data dari GP Thailand menunjukkan bahwa mesin KTM memiliki sedikit keunggulan top speed di lintasan lurus utama, namun Honda lebih lincah di sektor teknis yang berkelok. Pertarungan antara Perone dan Veda adalah miniatur dari perang teknologi yang lebih besar di balik layar.
Para insinyur di masing-masing tim kini bekerja lembur untuk menganalisis data dari duel tikungan terakhir tersebut. Apakah Honda akan meningkatkan sistem pengereman mereka, ataukah KTM akan terus mengandalkan keberanian pembalapnya untuk menutupi kelemahan di sektor lain? Buriram telah memberikan jawaban awal, namun perang inovasi ini baru saja dimulai dan akan menentukan siapa yang akan mendominasi klasemen konstruktor di akhir musim nanti. Psikologi pemenang. Mengapa Perone menang? Ada elemen psikologis yang sering terlewatkan dalam analisis balapan motor. Mengapa Valentin Perone berani mengambil resiko sebesar itu, sementara yang lain cenderung bermain aman? Jawabannya terletak pada beban mental. Datang dari posisi 14, Perone tidak memiliki tekanan untuk mempertahankan apapun. Dia hanya punya peluang untuk mendapatkan sesuatu. Sebaliknya, Veda Ega Pratama berada dalam posisi bertahan, di mana kehilangan posisi podium akan terasa seperti kegagalan besar. Tekanan psikologis inilah yang dimanfaatkan oleh Perone. Dia bermain dengan insting predator, tahu bahwa lawannya mungkin akan sedikit ragu jika dipaksa masuk ke situasi yang berbahaya. Keberhasilan Perone membuktikan bahwa di kelas Moto3, seringkali pembalap dengan mentalitas all or nothing lah yang keluar sebagai pemenang di momen-momen krusial. Dia tidak memikirkan konsekuensi jatuh, dia hanya memikirkan podium. Strategi tutup mata yang dia sebutkan sebenarnya adalah bentuk fokus total, di mana dia menutup semua distraksi eksternal dan hanya fokus pada garis yang dia ciptakan sendiri di dalam kepalanya. Ini adalah karakteristik juara dunia, meskipun cara penyampaiannya mungkin terlihat kontroversial bagi sebagian orang. Perone telah menetapkan standar baru untuk agresivitas di musim 2026, dan sekarang setiap pembalap di grid tahu bahwa mereka tidak boleh lengah sedikitpun jika berada di dekat pembalap Argentina ini. Reaksi media internasional dan fans Asia. Dunia maya langsung meledak sesaat setelah balapan berakhir. Tagar mengenai Veda Ega Pratama dan Valentin Perone memuncaki trending topik di berbagai platform media sosial, terutama di Indonesia dan Spanyol. Media olahraga ternama seperti Marca dan AS memberikan pujian setinggi langit kepada Perone, menyebutnya sebagai penyihir dari Argentina yang mampu melakukan mujizat dari barisan belakang. Di sisi lain, komunitas balap di Asia, khususnya Indonesia, mengekspresikan kekecewaan mereka namun tetap bangga dengan performa Veda. Banyak pengamat motorsport internasional mulai membandingkan duel ini dengan rivalitas klasik masa lalu, di mana satu pembalap mewakili teknik yang sempurna dan yang lainnya mewakili nyali yang tidak terbatas. Namun, ada nada kritis yang muncul dari beberapa analis senior yang memperingatkan bahwa gaya balap Perone bisa memicu eskalasi kecelakaan jika tidak dikontrol oleh regulasi yang lebih ketat. Diskusi mengenai batasan hard racing versus dangerous riding kembali menjadi perdebatan hangat di kolom komentar dan forum-forum balap dunia. Fenomena ini membuktikan bahwa Moto3 tetap menjadi kelas yang paling emosional dan penuh drama, di mana satu gerakan bisa mengubah opini jutaan orang dalam sekejap. Buriram 2026 bukan sekedar balapan pembuka. Ini adalah panggung drama global yang baru saja menaikkan tirainya. Battlefield berikutnya, apa yang kita tunggu? Setelah debu di Buriram mereda, pertanyaannya adalah, apa yang terjadi selanjutnya? Musim 2026 masih sangat panjang, dan duel antara Valentin Perone dan Veda Ega Pratama baru saja dimulai. Perone kini berada di atas angin dengan kepercayaan diri yang melambung tinggi, namun Veda pulang dengan database yang sangat berharga dan motivasi untuk membalas dendam yang lebih besar dari sebelumnya. Seri berikutnya akan menjadi ujian sesungguhnya. Apakah Perone bisa membuktikan bahwa manuvernya bukan sekedar kebetulan? Ataukah Veda akan menunjukkan bahwa dia telah belajar cara mengunci kemenangan dengan lebih sempurna? Jangan lupakan juga ancaman dari pembalap lain seperti Alvaro Carpe, yang juga merasa tidak puas dengan hasil di Thailand. Peta persaingan Moto3 kini terbelah antara mereka yang ingin bermain bersih dan mereka yang siap menabrak batas demi satu tempat di podium. Balapan di Buriram telah menetapkan nada untuk keseluruhan musim. Cepat, berbahaya, dan sama sekali tidak bisa diprediksi. Apakah kita akan melihat Veda Ega Pratama berdiri di podium tertinggi pada balapan berikutnya? Ataukah dominasi KTM akan terus berlanjut dengan gaya balap mereka yang provokatif? Satu hal yang pasti,
Jangan pernah mengedipkan mata di lap terakhir, karena di Moto3 2026, keajaiban dan bencana hanya dipisahkan oleh jarak beberapa sentimeter saja. Sampai jumpa di lintasan berikutnya, di mana setiap tikungan adalah cerita baru yang menunggu untuk ditulis dengan kecepatan tinggi.